Shalom dan selamat pagi. Baik, perkenalkan nama saya Andre Laboku. Saya mahasiswa semester 5 Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Indonesia Timur di Makassar, NIM 22314173. Dan pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang komunikasi antar pribadi sebagai solusi konflik hubungan remaja dan orang tua. Namun sebelum itu perlu kita ketahui bahwa video ini saya buat sebagai tugas akhir dari mata kuliah Ilmu Komunikasi dan Manajemen Konflik. Sebelum kita masuk pada materi tersebut, saya sedikit akan menjelaskan tentang apa sih itu ilmu komunikasi atau apa sih itu komunikasi. Komunikasi adalah salah satu aktivitas yang berinteraksi dengan manusia. Dengan komunikasi, manusia dapat berinteraksi atau dapat menjalin hubungan dengan orang lain dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, baik dalam lingkungan keluarga, tempat kerja, pasar atau masyarakat ataupun di mana manusia berada. Ketika kita melakukan interaksi dengan orang lain, maka tanpa kita sadari bahwa kita sudah melakukan komunikasi dengan orang tersebut. Tidak ada manusia yang tidak terlibat dalam komunikasi. Komunikasi juga sangat berperan penting dalam kehidupan manusia. Kemajuan manusia terus berkembang seiring dengan adanya komunikasi. Tanpa kita sadari bahwa kemajuan itu yang terus berkembang dalam kehidupan kita. Kita dapat berkomunikasi dengan orang-orang di luar sana lewat handphone kita atau internet yang kita akses sampai sekarang ini, sehingga tanpa kita sadari bahwa kita telah melakukan komunikasi jarak jauh dengan orang tersebut. Tujuan komunikasi itu adalah ingin mencapai kualitas dari seluruh proses komunikasi, termasuk dalam hal motivasi untuk mempengaruhi, membangkitkan empati, menyampaikan informasi, menarik perhatian, dan lain sebagainya. Tanpa kita sadari bahwa ketika kita berinteraksi dengan orang lain, ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, bahwa kita telah memotivasi mereka atau mempengaruhi mereka atau membangkitkan empati mereka, atau kita menyampaikan informasi dan menarik perhatian dan lain sebagainya. Lalu kemudian, manajemen adalah pengelolaan untuk mengatur sebuah organisasi atau sekelompok untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Nah, sedangkan konflik adalah proses dua orang atau lebih melakukan tindakan atau menyingkirkan orang lain. Kemudian, adanya manajemen konflik di organisasi bertujuan untuk menghindari konflik yang terjadi di lingkungan organisasi. Bila terjadi konflik di dalam organisasi, sebagian besar dapat mengakibatkan stres atau ketegangan organisasi. Dengan adanya manajemen konflik, maka diharapkan organisasi bisa berjalan dengan baik dan tidak membawa stres dan ketegangan bagi organisasi tersebut. Nah, teman-teman, fokus tujuan utama kita pada saat ini yaitu komunikasi antar pribadi sebagai solusi konflik pada hubungan remaja dan orang tua. Semakin baik komunikasi keluarga, semakin jarang remaja melakukan kenakalannya. Efek positifnya adalah remaja merasa ada yang peduli dengan masalah, remaja merasa ada yang peduli dengan kehidupannya, merasa ada yang peduli dengan masa depannya. Namun sebaliknya, ketika semakin jarang komunikasi dengan keluarga atau dalam keluarga, maka semakin tinggi pula remaja melakukan kenakalan. Hal itu terjadi karena apa? Keluarga tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Keluarga adalah dasar bagi kemanusiaan masyarakat, di mana remaja yang sering memiliki konflik yang tidak terselesaikan dengan orang tuanya berada pada risiko tinggi untuk melakukan kenakalannya. Adanya konflik di dalam keluarga membuat remaja kehilangan pengalaman personalnya atau tidak merasakan cinta kasih yang di dalamnya, atau tidak ada tempatnya untuk bernaung. Konflik itu terjadi ketika kedua belah pihak mengalami
kesepakatan mengenai suatu hal. Sama sepertinya yang pengalaman-pengalaman yang saya lihat dalam kehidupan setiap hari, bahwa ketika remaja tersebut memiliki keinginan atau kemudian keluarga tersebut tidak mendukung, sehingga terjadi konflik di dalamnya karena apa? Ketidakkesepakatan kedua belah pihak. Kemampuan untuk menyelesaikan konflik penting bagi semua tahapan perkembangan manusia atau perkembangan remaja, karena dapat mengarah pada hubungan yang harmonis. Ketika terjadi konflik dalam keluarga, lalu kemudian kita menyelesaikan konflik itu dengan tahapan-tahapan yang berkembang, maka konflik itu dapat mengarah pada hubungan yang harmonis atau membuat hubungan harmonis antara keluarga dan anak. Komunikasi keluarga menjadi salah satu bentuk dari hubungan komunikasi antar pribadi. Komunikasi ini menjadi penting untuk dilihat lebih dekat, karena keluarga adalah tempat di mana orang dewasa dan remaja mengalami bagian terbesar dari hubungan pribadi paling penting dan intim. Kita perlu ketahui bahwa untuk membangun sebuah komunikasi dengan baik, tentunya kita harus bangun dari hal yang paling mendasar atau dari dalam keluarga kita. Ketika kita sudah sangat baik membangun komunikasi dalam keluarga kita, pastinya ketika kita di luar, kita akan berkomunikasi dengan orang lain dengan baik, karena kita sudah membangun komunikasi itu yang baik dari keluarga kita. Perlu kita ketahui bahwa karena keluarga adalah agen sosialisasi utama, di mana keahlian komunikasi dan hubungan itu didapatkan dari keluarganya. Keahlian komunikasi yang efektif penting bagi semua hubungan. Walaupun demikian memainkan peran dalam keluarga, terutama waktu remaja beranjak dewasa, dan hubungan yang baik antara orang tua dan remaja tidak dapat dipertahankan tanpa komunikasi yang sehat. Masalah komunikasi dan solusi konflik sering terjadi karena orang tua dan remaja berjuang meraih keseimbangan. Remaja-remaja mendefinisikan bahwa peran mereka sebagai pembuat keputusan dan mencari hubungan yang setara dengan orang tua. Ketika remaja mengambil sebuah keputusan, lalu kemudian orang tua tersebut atau keluarga tersebut tidak setuju dengan keputusan mereka, maka kita ketahui bahwa yang terjadi adalah konflik yang terjadi di dalamnya. Sehingga itu pentingnya orang tua dapat mendukung keputusan-keputusan anak remaja sekarang ini supaya tidak terjadi konflik yang di dalamnya. Lalu kemudian juga remaja terus harus berpikir bahwa keputusan yang saya ambil ini sangat baik dan sangat baik untuk saya lakukan ke depannya, sehingga orang tua dan keluarga dapat mendukung keputusan remaja tersebut. Konflik yang terjadi antara orang tua dan remaja secara tidak langsung akan mempengaruhi banyak aspek dari kehidupan remaja usia sekolah, seperti antara lain prestasi belajar, komunikasi dengan guru dan teman-temannya, kehidupan remaja usia sekolah dan lain sebagainya. Sehingga perlunya orang tua untuk terus mendukung kehidupan remaja sekarang ini agar apa? Agar tidak merusak prestasi belajarnya di sekolah, tidak merusak komunikasinya dengan guru. Karena ketika kita tidak mendukung apa yang menjadi tujuan remaja tersebut, maka yang terjadi adalah konflik dalam kehidupan remaja, dan itu akan mempengaruhi prestasi belajar komunikasinya di luar. Tidak jarang remaja yang merasa menyerah untuk berkonflik dengan orang tuanya dan lebih untuk memilih meninggalkan sekolah dan rumah. Itu yang terjadi dalam realitas kehidupan remaja sekarang ini. Yang terjadi ketika ia tidak setuju atau tidak malas berkonflik dengan orang tua, maka remaja tersebut lebih memilih untuk meninggalkan rumah atau meninggalkan sekolah. Hal ini banyak terjadi di dalam kehidupan masa remaja, sehingga di mana sering terdapat laporan-laporan dari bimbingan konseling yang ditangani oleh murid, yang ditangani oleh orang tua murid yang mencari remajanya.
Kenyamanan dan keamanan yang tidak dapat dari orang tua selama remaja menghadapi konflik membuat remaja mencari orang-orang yang tidak seharusnya mungkin ini dilakukan. Sama sepertinya hal ini yang kemungkinan menjadi penyebab banyaknya murid yang hamil di luar nikah tanpa kita sadari bahwa hal itu banyak terjadi sekarang ini. Karena apa? Karena konflik yang terjadi dalam keluarganya sehingga tidak bisa terselesaikan dengan baik, remaja keluar dari rumah atau keluar dari lingkungan sekolah, maka hal-hal itu terjadi dalam kehidupan masa remaja sekarang ini. Teman-teman, sehingga perlu orang tua harus terus mendampingi anak-anak remaja sekarang ini dan juga terus mendukung apa yang menjadi keinginan mereka sehingga remaja sekarang ini tidak dapat tertekan dan merasa dapat dukungan dari orang tua, dan remaja dapat terus berkembang dalam kehidupan masa remajanya, sehingga sebagaimana remaja sebagai agen perubahan ke depannya yang harus keluarga dukung, sehingga remaja dapat terus berkembang dalam kehidupannya dan terus dapat menjadikan agen perubahan dalam hidupnya. Sekian materi singkat dari saya dan sampai jumpa. Saya ucapkan terima kasih, selamat pagi dan shalom.